Pernah nggak sih kamu merasa sudah kerja keras, banting tulang, tapi kok saldo tabungan rasanya nggak beranjak? Atau mungkin setiap awal bulan rasanya jadi sultan. Tapi begitu lewat tanggal 20, langsung mode bertahan hidup sambil bertanya-tanya, duitku kemana aja ya? Kalau kamu mengangguk-angguk setuju, tenang, kamu nggak sendirian kok. Karena masalah utamanya seringkali bukan cuma soal besaran gaji, tapi ada di dalam kepala kita mindset finansial. Jadi, apa sih sebenarnya mindset finansial itu? Sederhananya, ini adalah cara kamu berpikir dan merasa tentang uang. Mulai dari caramu mendapatkannya, caramu mengaturnya, sampai caramu membelanjakannya. Coba kita bayangkan skenario ini. Ada dua orang, sebut saja Budi dan Tono. Keduanya punya gaji yang sama persis, 5 juta rupiah per bulan. Tapi 6 bulan kemudian, hasilnya bisa sangat berbeda. Budi mungkin sudah punya tabungan darurat dan sedikit investasi. Sementara Tono malah punya cicilan baru. Apa yang membedakan mereka? Tentu saja, mindsetnya Budi selalu berpikir, gimana caranya uang ini bisa bekerja untukku dan tumbuh lebih besar. Sedangkan Tono, pikirannya lebih sederhana. Gimana caranya uang ini bisa habis untuk hal-hal yang gue mau sekarang tanpa ada penyesalan. Nah, dari sini saja sudah terlihat jelas kan perbedaannya. Kesalahan paling umum yang sering menjebak anak muda adalah menjadikan uang sebagai tujuan akhir. Tumbuh dengan pemikiran, semakin banyak uang, aku akan semakin bahagia. Padahal, kenyataannya nggak selalu begitu. Uang itu sejatinya hanyalah alat. Coba deh kita analogikan dengan sebuah pisau. Pisau bisa jadi alat yang sangat berguna di tangan seorang koki untuk menyiapkan makanan lezat. Tapi di tangan yang salah, pisau yang sama bisa jadi berbahaya. Begitu pula dengan uang. Kalau kamu memandangnya sebagai alat untuk mengembangkan diri, misalnya untuk ikut kursus, membantu orang tua, atau merintis usaha kecil-kecilan, maka uang itu akan memberikan nilai dan arah yang jelas dalam hidupmu. Tapi, kalau uang hanya dijadikan tujuan utama, kamu akan terus merasa lelah dalam pengejaran tanpa akhir, karena nafsu dan keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Dan kata cukup pun jadi terasa mustahil untuk dicapai. Sekarang kita masuk ke jebakan berikutnya yang paling sering bikin kantong anak muda bocor, fokus pada gaya hidup, bukan aset. Lihat deh, fenomena ini ada di mana-mana. Gaji baru naik sedikit, gaya hidup langsung ikut meroket. Langsung ganti ponsel keluaran terbaru, nongkrong di kafe yang lebih mahal, atau belanja barang-barang bermerek. Padahal, kalau tujuanmu adalah kebebasan finansial, fokusnya harus dibalik. Bukan pada barang apa yang bisa aku pamerkan, tapi pada aset apa yang bisa aku bangun. Contoh simpelnya begini, daripada menghabiskan 2 juta rupiah untuk sepasang sepatu edisi terbatas yang harganya akan turun begitu kamu pakai, kenapa nggak coba sisihkan 500.000 atau bahkan 1 juta rupiah untuk mulai investasi di instrumen seperti reksadana syariah atau saham yang fundamentalnya bagus. Ingat prinsip sederhana ini, orang miskin menghabiskan uangnya untuk membeli liabilitas atau barang konsumtif. Sementara orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli aset yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, dari semua mindset yang sudah kita bahas, ada satu yang paling fundamental dan sering terlupakan. Investasi terbaik dan paling penting itu justru bukan tentang uang, emas, atau properti, tapi tentang dirimu sendiri. Logikanya sederhana.
Kalau kamu ingin punya penghasilan yang lebih besar, maka kamu harus punya nilai diri yang lebih besar juga. Kapasitasmu untuk menghasilkan uang hanya bisa tumbuh kalau dirimu sendiri ikut tumbuh. Jadi, membeli buku untuk menambah wawasan, mengikuti pelatihan untuk mengasah skill baru, atau bahkan sekadar meluangkan waktu menonton video edukatif seperti ini, itu semua adalah bentuk investasi pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, uang yang kamu miliki hanyalah cerminan dari nilai yang bisa kamu berikan kepada dunia. Kamu harus tumbuh dulu, baru kemudian penghasilanmu akan ikut tumbuh. Kuncinya ternyata sederhana kan? Ubah cara pikirmu, maka hidupmu akan ikut berubah. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan mindset finansialmu, kalau kamu sudah bisa melihat uang sebagai alat, fokus membangun aset, dan terus berinvestasi pada diri sendiri, percayalah, uang akan datang dengan sendirinya dan yang lebih penting, uang itu akan betah bersamamu. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah fokus. Jangan lagi sibuk mengejar uang, tapi jadilah pribadi yang bernilai, pribadi yang pantas untuk dikejar oleh uang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin masih sering galau di akhir bulan sambil bilang, "Duh, gaji segini cukup nggak ya?" Karena ingat, perbaiki mindset Naya dulu, baru kemudian income-nya akan mengikuti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.